mari kita bahas mengenai obat penisilin. Pemilihan dari target di USA sendiri yaitu dimulai pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming secara tidak sengaja mengamati bahwa bakteri Staphylococcus aureus yang ia kulturkan ternyata tidak tumbuh pada media kultur yang telah dikulturkannya. Setelah diamati, ternyata media kultur bakteri tersebut ternyata terkontaminasi oleh jamur Penicillium notatum, yang mana aktivitas pengambatannya kepada bakteri tersebut menjadi dasar dilakukannya phenotypic screening atau merupakan cell-based assay, yaitu screening yang melibatkan pengujian senyawa yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi fenotip atau karakteristik fisik dari sel atau organisme. Oleh karena itu, target dari screening BOC penicillin bukanlah merupakan protein atau enzim tertentu, tetapi kemampuannya untuk membunuh bakteri yaitu Staphylococcus aureus. Pendekatan chemical ecology berkaitan dengan kemampuan dari penisilin dalam menghasilkan senyawa antibakteri, di mana chemical ecology sendiri merupakan studi interaksi kimia antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang erat kaitannya dengan upaya organisme dalam hal komunikasi, pertahanan, persaingan, dan kolaborasi. Hal ini yang kemudian menjadi landasan dari Alexander Fleming untuk meneliti lebih lanjut aktivitas antibakteri dari senyawa yang dihasilkan dari jamur penisilin. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan di sini adalah chemical ecology dalam upaya Alexander Fleming untuk menemukan senyawa target yaitu penisilin, serta phenotypic screening dalam pemilihan objek assay, karena pada saat itu belum mentargetkan enzim atau reseptor tertentu dari bakteri, namun lebih merujuk kepada pengaruh aktivitas senyawa penisilin kepada sel secara keseluruhan dalam hal ini, yaitu kemampuannya dalam membunuh bakteri. Singkatnya, dia merasa sangat penasaran dengan penisilin yang baru saja dia temukan, baik dari segi media pertumbuhannya maupun metode sintesisnya. Penelitian Fleming didasari pada saat dia membaca paper yang ditulis oleh Baker et al. 1927 yang meneliti tentang Staphylococcus aureus pada media cair. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kultur S. aureus yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu lebih lama dari biasanya menunjukkan warna koloni yang berbeda. Setelah itu, Fleming melakukan investigasi ulang dengan menumbuhkan Penicillium notatum dengan perlakuan durasi dan suhu inkubasi yang berbeda. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa Penicillium notatum tidak tumbuh dan memproduksi penisilin sebelum Staphylococcus aureus mulai tumbuh. Namun, dari hasil penelitian ini, Fleming belum menemukan media yang optimum untuk pertumbuhan Penicillium notatum. Diinisiasi oleh ingatannya tentang penelitian sebelumnya mengenai lysosome, Alexander Fleming memutuskan untuk membuat subkultur Penicillium notatum menggunakan media Sauerkraut. Hasil subkulturnya menunjukkan bahwa Penicillium notatum tumbuh paling baik dalam media tersebut, sehingga dia menjadikan media Sauerkraut sebagai media standar untuk kultivasi Penicillium sp. Kita bahas adalah mekanisme aksi penisilin. Tapi yang pertama perlu kita ketahui mengenai dinding sel bakteri. Sel bakteri dikelilingi oleh selubung pelindung yang disebut dinding sel. Salah satu komponen utamanya adalah peptidoglikan, yaitu makromolekul dengan komposisi seperti jaring yang memberikan kekakuan dan melindungi sel agar tidak pecah akibat turgor. Dalam membentukkan dinding sel, satu rantai peptidoglikan dihubungkan secara silang dengan rantai lainnya melalui aksi enzim DD transpeptidase atau PBP. Sepanjang siklus hidup bakteri, dinding sel dan ikatan silang peptidoglikan terus-menerus remodeling untuk melakukan siklus pertumbuhan dan replikasi sel secara berulang. Selanjutnya adalah mekanisme penisilin. Penisilin dan antibiotik lain dalam keluarga beta-laktam mengandung cincin beta-laktam. Penisilin membunuh bakteri melalui pengikatan cincin beta-laktam ke DD transpeptidase, menghambat aktivitas ikatan silangnya dan mencegah pembentukan sel dinding baru. Tanpa dinding sel, sel bakteri akan rentan terhadap suasana luar dan tekanan molekul yang menyebabkan sel cepat mati. Karena sel manusia tidak memiliki dinding sel, pengobatan penisilin ini menyebabkan kematian sel bakteri tanpa mempengaruhi sel manusia. Pengembangan obat penisilin menemui berbagai masalah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dari ekstrak jamur penicillium sulit dilakukan isolasi penisilin. Bahkan 10 tahun kemudian barulah isolasi dapat dilakukan oleh peneliti di Universitas Oxford, yaitu Hadley dan Chain dengan supervisornya Florey. Masalah kedua, setelah berhasil pada uji dengan tikus, dilanjutkan uji dengan manusia. Namun sampel tidak mencukupi jika dilakukan secara manual, maka dibuat alat ekstraksi semi otomatis yang pertama. Selanjutnya, uji klinis pun berhasil, tetapi masalahnya pada saat itu industri farmasi di Inggris tidak bisa memproduksi secara massal penisilin akibat Perang Dunia Kedua. Maka dibawalah sampel ke Amerika dan ditemukan bahwa penisilin di Inggris adalah jenis penisilin F, sedangkan di Amerika dikembangkan penisilin jenis G.